Untuk mencari nilai delta H dari siklus Hess dan diagram tingkat energi, kita bisa melihat dari anak panahnya. Contoh yang di siklus Hess, di sini A menuju ke C. Dan di sini juga ada dua anak panah yang menuju ke C. Artinya apa? Artinya keadaan akhirnya itu ada di C. Kemudian keadaan awalnya adalah A. Lalu B ini apa? B ini adalah proses dari A menuju C, begitu. Berdasarkan siklus ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Begitu pula dengan diagram tingkat energi. Di sini anak panah yang paling panjang menunjuk ke C dan sisi lainnya adalah A. Artinya A ini adalah keadaan awal dan C adalah keadaan akhir. Sedangkan B adalah proses. Karena semua anak panah menuju ke bawah, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Lalu bagaimana jika ada anak panah yang mengarah ke arah yang sebaliknya? Maka kita bisa mengubah dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Kita ambil contoh, misalnya yang di delta H3 ini arahnya kita ubah ke atas, maka delta H1 sama dengan delta H2 dikurangi delta H3. Atau jika dua-duanya kita balik, maka delta H1 sama dengan negatif delta H2 dikurangi delta H3. Sekarang kita ke contoh soal nomor 1. Untuk mencari entalpi standar, maka kita harus mengetahui nilai dari delta H1 terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan delta H2 dengan delta H3. Ini 22 kilojoule. Hasilnya adalah min 788 kilojoule. Nilai delta H1 sudah diketahui, yaitu min 788 kilojoule. Nah, sedangkan entalpi standar pembentukan ini adalah perubahan kalor yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol gas CO2 dari pembentuknya. Begitu. Karena yang dihasilkan di sini gas CO2-nya adalah 2 mol, maka nilai delta H ini harus dibagi dengan 2 mol untuk cari delta H0 standar pembentukannya. Delta H-nya min 788 kilojoule dibagi 2 mol. Maka hasilnya adalah min 394 kilojoule per mol. Yang kedua, kita disuruh mencari entalpi standar pembentukan gas CO2. Kalau yang dicari adalah entalpi standar, maka yang harus kita ketahui adalah nilai delta H untuk setiap 1 mol senyawa gitu. Entah itu pembentukan ataupun penguraian, tergantung dari soalnya. Karena di sini CO2 adalah 2 mol, maka kita harus membagi delta H ini, delta H1 dengan 2. Jadi ingat ya, kalau yang ditanya adalah delta H0, maka kita harus mencari nilai delta H untuk setiap 1 molekul. Melihatnya dari ini, koefisien yang dihasilkan. Maksudnya koefisien dari persamaan reaksinya. Maka min 788 kilojoule dibagi 2.
min 394 kilojoule. Ditekankan lagi di sini, nilai delta H1 dengan nilai delta H0 itu berbeda. Kalau delta H1 itu untuk mencarinya dari penjumlahan delta H2 plus delta H3. Tapi jika entalpi standar, maka nilai delta H1 ini harus dibagi dengan koefisien yang ditanyakan.